Kekerasan pada perempuan. Tindakan kekerasan atau kejahatan disebut juga sebagai kriminalitas. Kekerasan bukan merupakan peristiwa yang herediter, bawaan sejak lahir atau warisan. Juga bukan warisan biologis. Tindak kekerasan bisa dilakukan oleh pria maupun wanita, pada usia anak, dewasa, atau lanjut usia. Secara yuridis formal, tindak kekerasan merupakan suatu bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan atau immoral, merugikan masyarakat sosial, dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia juga mengalami kenaikan setiap tahun. Komnas Perempuan mencatat terdapat 348.446 kasus kekerasan terhadap wanita pada tahun 2018. Tidak hanya itu, sejumlah kebijakan juga ikut melenggangkan praktik kekerasan terhadap perempuan. Contoh, Undang-Undang Perkawinan hingga saat ini masih membolehkan poligami. Undang-undang pornografi yang memuat pasal-pasal yang mengkriminalkan perempuan. Kasus kekerasan termasuk pemerkosaan terhadap perempuan semakin meningkat. Namun, hal ini dianggap biasa dan bahkan diabadikan. Budaya pop juga mulai menormalkan kasus ini serta menciptakan dan melestarikan keyakinan seksual. Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang sering terjadi di dalam maupun di luar rumah. Kekerasan terhadap perempuan lebih merupakan wujud masalah bias gender yang menempatkan perempuan dalam posisi inferior. Bahkan, dalam keluarga yang semestinya berfungsi memberi perlindungan, sering gagal karena justru kekerasan terhadap perempuan lebih sering terjadi dalam keluarga. Keluarga juga telah menjadi basis sosialisasi ketidaksetaraan gender yang telah menyebabkan banyak laki-laki menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan di dalam maupun di luar rumah. Akar masalah kekerasan pada perempuan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama. Banyak faktor-faktor yang melatar belakangi timbulnya tindak kekerasan terhadap perempuan. Di antaranya, faktor budaya, faktor sosial, dan faktor ekonomi. Contoh kekerasan terhadap perempuan. 1. Serangan dalam bentuk pemaksaan tanpa persetujuan. 2. Tindakan seksual dapat menimbulkan trauma pada korban. 3. Sentuhan fisik atau non-fisik yang bersifat seksual. 4. Pemaksaan kehamilan yang berujung aborsi. Dan yang terakhir, kontrol seksual. Cara melaporkan kekerasan terhadap perempuan. Paling banyak kasus kekerasan terjadi di rumah tangga dan fasilitas umum. Sedangkan kasus kekerasan di sekolah dan tempat kerja jumlahnya kecil. Kerap kali korban kekerasan tidak menyuarakan apa yang mereka alami, baik itu kekerasan secara fisik, mental, maupun seksual. Banyak di antara korban yang kesulitan melapor atau tak berani untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen-PPPA, para korban kekerasan dapat melapor melalui layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak SAPA 129. Selain melapor ke layanan SAPA 129, masyarakat bisa melapor kekerasan yang dialami atau yang diketahui melalui WhatsApp 081111291129. Untuk wanita Indonesia, ayo merdekakan dirimu, jangan pernah takut untuk bersuara.